selamat datang dalam petualangan warisan di Museum Emputan Tular Kabupaten Sidoarjo, tempat bersejarah yang tersembunyi di Kabupaten Sidoarjo. Ikutin terus yuk! Saya, Salsabil Fadila Firdaus, akan mengajak sobat sejarah semuanya menjelajahi sudut-sudut yang ada di Museum Emputan Tular. Setiap sudut di Museum Emputan Tular pasti memiliki cerita menarik dan sejarah yang ada dimilikinya. Oke, di samping saya sudah ada pemandu dalam Museum Emputan Tular yang akan memberikan ulasan apa aja yang ada di Museum Emputan Tular. Baik, selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Oke, dengan Bapak siapa? Wiratnya selaku Dan ini selaku pemandu. Museum Emputan. Bisa Bapak boleh menceritakan awal mula sejarah yang ada di Museum Emputan Tular? Ya, baik. Perlu diketahui awal mulanya museum ini dulu masih bernama Belanda, juga masih museum pribadi. Jadi dulu yang mendirikan Bapak Von Wagner. Jadi beliau dulu seorang anak keturunan dari Jerman dan Belanda yang dilahirkan di kota Surabaya. Jadi ayahnya Jerman, ibunya Belanda. Kemudian awalnya itu museumnya dulu masih bernama State History nama waktu itu. Jadi yang artinya museum sejarah kota Surabaya. Jadi Pak Von Wagner selain seorang anak keturunan, Pak Von Wagner dulu juga seorang jurnalis dan seorang pengarang buku tentang Surabaya lama dan baru, sehingga akan menunjukkan mendirikan Museum Emputan Tular ini. Ya. Jadi dulu sebelum beliau mendirikan museum ini, dulu beliau sempat merintis atau menunjukkan benda cagar ini sejak tahun 1922, baru kemudian didirikan pada tahun 1933. Kemudian diresmikan pada tahun 1937. Jadi Pak Von Wagner dulu beliau kelahiran Surabaya, dilahirkan pada tahun 1899 dan meninggalnya itu pada tahun 1955. Jadi makamnya berada di Jalan Kembang Kuning, Surabaya. Sebelum Bapak Von Wagner dulu meninggal dunia, beliau dulu sempat berpesan agar museumnya ini diserahkan ke Yayasan Pendidikan biar bisa dikelola kembali. Artinya diminta sama Yayasan Pendidikan, kemudian nama dari State History itu dirubah menjadi nama Emputan Tular. Seperti itu. Kenapa kok museumnya kok diberi nama Emputan Tular? Jadi Museum Emputan Tular itu adalah nama pujangga besar dari kerajaan Majapahit yang mengarang kitab Arjuna Wijaya dan kitab Sutasoma. Jadi di dalam kitab tersebut itu isinya tentang semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang berbeda-beda, tapi kan satu dua meskipun sampai sekarang masih digunakan. Jadi semboyan tersebut itu sudah tidak masa kerajaan Majapahit. Jadi seperti itu. Jadi dulu museumnya itu sempat berpindah-pindah tempat untuk 5 kali. Jadi pertama kali itu berada di Jalan Ketabangkali, Surabaya. Dulu masih museum pribadi dan masih kecil ruangannya.
Kemudian pindah lagi yang kedua di Jalan Tegal Sari Surabaya. Kalau di Tegal Sari ini di daerah Tunjung Plaza, ya situ. Kemudian yang ketiga pindah lagi di Jalan Pemuda Surabaya. Kalau di Jalan Pemuda sekarang digunakan sekolahan Trimurti. Jadi sekolahan Trimurti dulu musuh. Kemudian yang keempat pindah lagi. Yang keempat di Jalan Taman Mayangkara Surabaya. Di depannya kebun. Kemudian yang kelima, ini mudah-mudahan terakhir kali pindah. Karena pindah lagi yang kelima pada tanggal 14 Mei tahun 2004 akhirnya museum dipindahkan ke Jalan Raya Wiburan Sidoarjo yang mempunyai luas lahan 3,28 hektar. Ulasan yang begitu panjang dari pemandu Museum Hutan Tular memiliki panjang kisah cerita sebanyak 5 kali pindah tempat yang akhirnya terakhir kali menetap Museum Hutan Tular di Jalan Wiburan Kabupaten Sidoarjo. Semoga teman-teman sejarah dalam petualangan warisan ini memberikan pengetahuan yang begitu panjang, pengetahuan yang bermanfaat untuk bagi sobat sejarah semuanya. Ikuti terus perjalanan petualangan warisan kita. Tidak hanya menyuguhkan benda-benda yang bersejarah, tapi melainkan menyuguhkan juga adanya kebudayaan serta tradisi yang ada di sekitar Jawa Timur. Halo, selamat pagi. Dengan Mas siapa? Ya, selamat pagi dengan Mas Bayati Dari mana nih? dari Madura. Oke, tujuan jauh-jauh dari Madura ke sini ngapain sih, Mas? Ya, dari sini tuh itu ke Museum Hutan Tular dan belajar ilmu pengetahuan yang bersejarah di sini. Pesan-pesannya nih? Pesan-pesannya dari sini tuh di Museum Hutan Tular sungguh lengkap tentu saja. Pertama, yang kedua ada benda-benda yang tidak diperoleh dari tempat museum lain. Dan di sini juga dibagi 3 zona, yaitu zona klasik, zona ilmu pengetahuan, dan zona prasejarah. Saya sangat menyenangkan berada di sini. Oke, terima kasih Mas Bayu Haki telah memberikan waktunya singkat. Melalui petualangan warisan yang ada di Museum Hutan Tular, kita telah mempelajari kebudayaan dan sejarah yang ada di setiap sudut Museum Hutan Tular. Terima kasih Sobat POA yang telah menemani hingga episode akhir di Museum Hutan Tular. Jangan lewatkan dan rasakan kehangatan sejarah yang dipancarkan oleh Museum Hutan Tular.